Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube Perisai Politik. Apa yang dialami oleh Mbah Amin Rais setelah sebelumnya memuji-muji Bapak Jokowi, bahkan menyebut Pak Jokowi sebagai Mas Jokowi, yang kemudian biasanya Mbah Amin Rais ini menyebut Jokowi dengan sebutan Mulyono. Akhirnya kita berpandangan bahwa upaya menjilat yang dilakukan oleh Amin Rais itu gagal karena meskipun dia sudah memuji dan bahkan menyebut Pak Jokowi sebagai Mas Jokowi, akan tetapi tetap saja Amin Rais dilaporkan ke pihak penegak hukum. Ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi seorang Mbah Amin Rais yang selama ini merasa dirinya paling hebat, paling wow, akan tetapi pada hari ini dia kemungkinan akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Dan berbeda dengan apa yang kemudian dialami oleh seorang Sugi Nur yang juga beberapa tahun lalu sibuk menyerang Pak Jokowi dengan tudingan ijazah palsu, akan tetapi setelah mendekam di penjara selama kurang lebih 6 tahun, akhirnya Sugi Nur ini berhasil mendapatkan hidayah dan bertobat dan juga memberikan nasihat kepada Roy Suryo, Rismond Sianipar, Rizal Fadila dan juga Siti Faidi untuk kemudian berhenti bergelut di lingkaran setan. Lingkaran setan apa sebenarnya yang dimaksud oleh Gus Nur ini. Dan di akhir video kita akan menyimak bagaimana respon yang sangat luar biasa dari seorang DJ anak jenderal yang kemudian membungkam omon-omon para pakar yang katanya mereka ini adalah pakar telematika, khususnya Roy Suryo dan juga Rismond Sianipar. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada sahabat-sahabat untuk menekan tombol like, subscribe, dan share. Dan tak perlu berlama-lama, kita simak videonya berikut ini. Politisi senior Amin Rais ikut dipolisikan buntut menyebarkan narasi dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. Amin Rais dilaporkan oleh pendukung Jokowi yang tergabung dalam Komite Rakyat Nasional Kota Depok. Ketua Majelis Syuro Partai Umat itu dijerat pasal dugaan tindak pidana penghasutan atau penyebaran berita bohong. Ketua Komite Rakyat Nasional Kota Depok Karim Rahayaan mengonfirmasi pelaporan itu pada Senin 28 April. Karim mengatakan pihaknya juga melaporkan sejumlah nama selain Amin Rais. Salah satu yang ikut dilaporkan adalah pakar telematika Roy Suryo. Karim mengatakan sejumlah pelapor diduga melanggar pasal 160 dan 161 KUHP tentang tindak pidana penghasutan di tempat umum. Menurut Karim, nama-nama yang dilaporkan itu sudah jelas tidak menaati peraturan hukum yang berlaku. Atas hal itu, Karim meminta Polres Kota Depok agar segera menindaklanjuti laporannya. Saya sudah berazam, sudah bernadar, sudah berjanji bahwa saya tidak mau lagi membahas ijazah palsu. Orang yang sibuk, saya sudah tidak mau lagi terseret ke dalam pusara lingkaran setan itu. Tidak akan membahas ijazah palsunya. Saya tidak akan menyentuh ranah itu lagi. Tapi saya ingin memberikan kontribusi kepada yang pro dan yang kontra. Kok saya lebih tertarik ke sana sekarang ini. Iya. Begini teman-teman, saya nggak akan bertele-tele, langsung saja to the point ya. Jadi ini ada Rizky ini ngomong ke saya, Gus Nur, sampaikan sertifikat rumahku ini dituduh palsu. Sampaikan ke semua orang, sampaikan ke semua media bahwa sertifikatku ini asli. Nanti Gus Nur tak kasih 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun, 5 triliun. Atau kalau kurang lebih 10 triliun terserah. Tolong Gus. Maka saya akan menolak. Gitu kan? Karena kesaksian ini nanti di hadapan Allah berat hisabnya. Roy Suryo, Tifa, kan gitu ya. Fadila, Rismond saya akan ngomong gini sama Rizky. Oke. Nah Rizky, nggak usah bayar saya 1 triliun, 5 triliun. Mana sertifikat rumahmu yang asli mana? Tak lihat dulu dengan mata kepalaku sendiri. Tak sentuh dengan tanganku sendiri.
tak ciumnya Romano, tak lihat. Kalau sudah aku yakin bahwa sertifikatnya Rizky ini asli, maka sampean nggak usah bayar saya 1 triliun. Gratis. Saya akan ngomong ke dunia, saya akan ngomong ke media, saya akan ngomong ke semua orang bahwa memang sertifikat rumahnya Rizky ini asli. Dan saya siap mati demi itu bila perlu. Dan saya nggak akan ragu nanti. Saya nggak akan ragu bertarung dengan orang yang meragukan keaslian dokumen sertifikatnya Rizky tadi. Jadi nggak usah bayar sudah. Ngapain 1 triliun, 2 triliun itu receh dibanding nanti hisab di hadapan Allah. Betul. Paham boten ini? Dikembangkan ya. Paham. Itu saudara itu kalau saya ya. Jadi kalau ada orang-orang yang mendukung Apa yang sampai ingin disampaikan beradu oleh Gus Nur ini sebenarnya argumen, bahkan memberikan beradu nasihat fisik di kepada TV ataupun di luar para TV. pemburu ijazah Jokowi bahwa Ya asli, bahwa tapi itu kalau palsu, saman belum lihat sendiri. buktikan dengan Tapi saman berantem ijazah sama asli sesama yang anak Anda negeri, pegang. berantem sesama orang Artinya muslim. harus ada dokumen Itu asli di yang hadapan kalian Allah pegang. berat azabnya, hisabnya berat. Kira-kira ini bisa diterima nggak jawaban ini? Di posisi ini tugas saya sudah selesai. Tugas saya hanya membantu doa yang yakin seperti Bang Rismon, Dr. Tifa, Pak Rizal Fadila, dan Ibu Kurnia ya. Dan yang lain-lain terus berjuang, bismillah, luruskan niat. Kemudian yang untuk yang pro dengan Pak Jokowi ya saya hanya mengingatkan dan menasihati kalau diterima, kecuali jenengan melihat sendiri silahkan. Ya silahkan, saman mau menghantam dunia silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Banyak orang yang memahami cara kerja IT, tapi mereka yang mengerti ini justru menggunakan keahliannya untuk menipu. Waduh. Contohnya ini ya. Pembenci pemerintahan yang coba mengutak-atik dokumen ijazah Pak Jokowi yang dia dapatkan dari internet. Kemudian dia berani menyatakan bahwa cap stempel ijazahnya Pak Jokowi itu ada di belakang jasnya Pak Jokowi. Padahal apa yang dia kemukakan itu ya adalah rekayasa dia. Karena ada lagi netizen yang lain ya dari YouTuber Nusantara juga sudah melakukan hal yang sama, ternyata hasilnya berbeda. Hasilnya cap stempel itu tetap berada di depan jasnya Pak Jokowi. Yang mana yang bisa kita percaya nih? Netizen pembenci ini atau YouTuber Nusantara yang memang selalu mengedepankan kejujuran? Dokumen yang digunakan oleh pembenci ini untuk melakukan penelitian apakah palsu atau asli, itu adalah dokumen dalam bentuk foto. Bukan ijazah asli Pak Jokowi. Foto yang dia dapatkan dari internet yang resolusinya semakin kecil. Karena kalau dokumen itu sudah dimasukkan ke internet, resolusinya mengecil. Tetapi meskipun resolusinya kecil, kalau kita jujur dalam melakukan analisa, maka hasilnya tetap bisa dilihat bahwa stempel di dalam ijazah Pak Jokowi berada di depan jasnya Pak Jokowi. Kan itu yang dipermasalahkan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Katanya stempelnya ada di belakang sehingga terindikasi Pak Jokowi naruh fotonya belakangan. Jadi itu seolah-olah itu udah template, ijazah template yang nggak ada fotonya, kemudian ditempelin foto Pak Jokowi gitu. Analisa bodoh. Teknologi IT belum masuk. Semuanya masih manual, Pak. Jadi jangan kamu berpikiran saat ini
ya untuk menuduh yang zaman dulu. Seperti itulah membodohi masyarakat itu. Ya. Saat ini nih kita udah canggih, apa aja bisa dilakukan pemalsuan. Kalau zaman dulu itu susah. Apalagi kalau kamu nuduh template. Begitu gegabahnya UGM mengeluarkan ijazah template. Jangankan kita bisa memperoleh template ijazah UGM, ya kan? Template ijazah SD susah kita dapetinnya itu. Setengah mati. Setengah mati. Kalau bukan orang dalam nggak bisa. Karena belum ada teknologinya untuk memperbanyak itu. Mesin kita tuh masih jadul, belum bisa bikin begitu-begitu. Koran aja masih kertasnya itu kertas yang kena air sedikit langsung hancur. Terus kita mau meniru ijazah UGM gitu. Itu menggunakan kertas apa? Kita mau niru pakai apa itu kertasnya? Jadi emang terlalu lebay ini yang menuduh ya, yang menuduh-nuduh ini terlalu lebay. Lebay kalian itu, ya. Sok analisa-analisa, sok menjadi ahli telematika, bahkan dengan sombongnya mengatakan, "Oh, saya dokter, tipe dokter, profesor dokter." Kamu itu menjual titel dokter untuk membodohi masyarakat. Amin Rais malah profesor dokter, tapi kita dikibul-kibulin terus, dibodoh-bodohi. Katanya IKN mangkrak. Kita ditipu dia terus ya, katanya dia mau jalan kaki kalau Pak Jokowi menang dari Jogja Jakarta. Sampai sekarang dia nggak lakukan itu. Profesor doktor itu, Kiai Haji, nipu. Jadi nggak usah jualan titel, ya, nggak usah jualan titel supaya orang percaya. Zaman sekarang itu udah nggak zamannya kalian itu jualan titel. Wah, profesor doktor, wah jenderal, gitu. Jadi kalau suara jenderal itu bisa memakzulkan Gibran gitu. Nggak bisa. Nggak laku jualan begitu-begitu ya. Sekarang ini yang dibutuhkan kerja. Kerja nyata yang dibutuhkan. Ya, bukan gelar. Apalagi ini tuduhannya ijazah palsu. Aduh. Kalau emang benar-benar palsu mah udah dari tahun 2022 ketahuan. Ya kan? Udah berapa tahun kalian menuduh ijazah palsu Pak Jokowi? 2022, 2023, 2004, 2025 coba. Udah 4 tahun gak kelar-kelar. Ini artinya apa? Kalau kalian tidak bisa membuktikan ini. Artinya apa? Udah 4 tahun loh. Pak Jokowi diam saja. Karena Bapak Jokowi menunggu. Bisa nggak mereka ini buktiin ijazahnya palsu? Kalian nggak bisa membuktikan itu. 4 tahun. Artinya apa? Titel kalian tuh bodong. Titel kalian bodong itu. 4 tahun nggak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu. Muncul netizen merekayasa JPEG. Bukan dari ijazah asli Pak Jokowi, tapi dari foto yang ada di internet. Yang sudah tidak akurat, yang bisa direkayasa. Loh, saya bisa. Saya dapat nih foto ijazah siapa gitu, Amin Rais. Saya bisa akalin supaya seolah-olah stempel di ijazahnya Amin Rais itu ada di belakang foto dia. Bisa. Gampang itu, Pak. Udah lah, gak usah bodoh-bodohin rakyat ya. Rakyat udah banyak yang pinter. Stop saja lah membodoh-bodohi kami ya. Tunggu saja, Pak Jokowi kan sudah melaporkan kalian ini ya, pentolan-pentolan penuduh ijazah palsu Pak Jokowi sudah dilaporin. Tunggu saja gitu, karena semuanya kalian bilang udah deh, taruh aja ke pengadilan gitu, biar jelas. Iya, ini udah dilaporin ke Barreskrim supaya nanti terang benderang apakah benar Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu, kan begitu. Kalian kan maunya Pak Jokowi membuktikan di pengadilan ya, tapi kalau kalian menuduh, meminta Pak Jokowi datang, Pak Jokowi jadi pesakitan karena menjadi tertuduh. Pak Jokowi nanti akan hadir di pengadilan, sementara posisi dia sebagai orang yang menuntut kalian-kalian yang sudah mencemarkan nama baiknya. Gitu. Jadi keren keberadaan Pak Jokowi bukan sebagai tertuduh, tapi penuntut. Terima kasih. Sangat memprihatinkan apa yang dialami seorang Amin Rais setelah
dia gagal menjilat ke Pak Jokowi dengan menyebut Pak Jokowi sebagai Mas Jokowi, yang berbeda dengan biasanya, karena kebiasaan Amin Rais ini ketika menyebut nama Jokowi pasti dia akan menggunakan nama Mulyono. Dan ternyata upaya yang dilakukannya itu gagal total, karena pada hari ini juga Amin Rais ini tetap dilaporkan ke pihak penegak hukum terkait kasus dugaan penghasutan untuk ataupun penyebaran ujaran kebencian, menghasut warga negara Indonesia bagi yang ikut sama Amin Rais ini untuk kemudian terlibat membahas ataupun menebarkan fitnah terkait ijazah Bapak Joko Widodo. Dan setelah Sugi Nur yang kemudian mendekam di penjara, ditangkap bersama dengan Bambang Tri, itu kan Sugi Nur hari ini saya anggap sudah bertobat dan bahkan dalam videonya mengatakan bahwa saya sudah bernasar untuk kemudian tidak lagi membahas terkait tentang ijazah Bapak Joko Widodo. Karena dalam putaran ataupun pusaran pembahasan terkait tentang ijazah palsu Pak Jokowi, ternyata menurut Sugi Nur di sana ada lingkaran setan dan dia sudah tidak mau lagi terlibat dalam lingkaran setan tersebut. Siapa sebenarnya yang kemudian dimaksud oleh Gus Nur ini terkait lingkaran setan, dan juga apa yang sebenarnya disampaikan oleh Gus Nur ini terkait ketika dia mengambil contoh bahwa sertifikat seorang Rizky ini mau dibuktikan asli atau palsu. Seharusnya memang ketika kalian menggugat dan bahkan menuduh Pak Jokowi bahwa ijazah Pak Jokowi adalah ijazah palsu, maka kalian mempunyai kewajiban untuk memperlihatkan ijazah asli yang kalian pegang. Karena itu yang kemudian menjadi dasar bagi kalian untuk menyebut bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu karena kalian memegang aslinya. Berarti dalam forum persidangan, dalam forum peradilan, memang kalianlah yang seharusnya memperlihatkan ataupun membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi memang palsu, kalau itu memang palsu. Dan di akhir video kita menyimak bagaimana kemudian respon dari seorang DJ Anak Jenderal yang kemudian membungkam para pakar abal-abal, pakar telematika, yang mengaku pakar telematika bahwa yang dimana mereka ini salah menggunakan pengetahuannya, dan bahkan ijazah ataupun template ijazah yang mereka keluarkan ataupun yang mereka ributkan hari ini, ternyata mereka dapatnya di internet. Ini kan tidak masuk akal. Di internet itu barang ataupun seperti contoh ijazah ketika kemudian dimasukkan ke dalam internet, itu bisa saja diotak-atik oleh para ahli-ahli IT untuk kemudian melakukan perubahan-perubahan, dan bahkan ada salah seorang YouTuber Nusantara yang kemudian sudah membuktikan bahwa stempel dalam ijazah Pak Jokowi itu memang berada di depan jas Pak Jokowi. Jadi ini sudah sangat berbeda dengan apa yang kalian tuduhkan, bahwa stempel ijazah Pak Jokowi ini berada di belakang foto ataupun jas Pak Joko Widodo. Ini sudah berbeda, dan kami pasti meyakini bahwa kami ini lebih percaya terkait tentang YouTuber Nusantara yang senantiasa jujur menyampaikan informasi, menyampaikan data-data yang valid, ketimbang kalian yang selama ini sibuk melakukan pemecah belahan, membuat gaduh, dan juga menyebar fitnah terkait tentang tuduhan ijazah palsu Jokowi. Karena saya meyakini bahwa hal ini kemudian kalian lakukan masih didasari dengan rasa sakit hati karena calon presiden yang kalian usung di Pilpres 2024 lalu itu kalah telak dari perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.